Cibadak dan Karanganyar, bahas tentang pelaku usaha pertanian atau perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama berkumpul bersilaturahmi di tempat ini di Saung Kelompok Tani di Saung Gapoktan Sukabunga, Desa Tambakmaya, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cibadak. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kita memotivasi lah ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, memotivasi karena kita dari Dinas Pertanian selama ini juga sudah mengetahui bahwa di bidang pertanian itu masalah produksi mah nggak ada masalah ya, bisa dibuktikan dengan angka-angka yang diakui oleh banyak pihak, oleh data BPS, data segala macam. Khususnya untuk padi, selama ini kita sudah bisa memproduksi bahkan lebih atau surplus dari kebutuhan. Demikian juga untuk komoditas-komoditas lain. Nah, ternyata selama ini permasalahannya adalah khususnya di masalah pemasaran. Ya, tanam bonteng ketika pemasarannya lancar, ketika harganya bagus, maka semua orang juga akan tanam bonteng, bisa gitu tanam bonteng. Untuk komoditas lain pun demikian. Termasuk juga seperti ibu ya, memproduksi ranginang, ketika pasarnya lancar, harganya bagus, ditantang seberapa siap gitu ya. Seperti itulah. Ibu yang tadi yang ranginang udah berapa lama bikin ranginang? Berapa tahun bikin keripik? 2 tahunan ya. 2 tahunan. Selama ini pemasarannya bagaimana? Nah, hampir 2 tahun. Selama 2 tahun begitu-begitu aja lah gitu ya. Termasuk juga untuk yang lain-lain nih, pasti demikian. Padahal kami kasih gambaran bahwa sekarang ini pemasaran itu sangat terbuka luas ya. Hanya kalau jadi saya PowerPoint nih. Kalau ibu-ibu apalagi sekarang sudah punya HP ya, kan sekarang banyak online tuh. Banyak. Saya punya teman jadi kurir ekspedisi di Karanganyar. Karanganyar apa Cimarga ya. Dia sering cerita. Apalagi bapak-bapak cenah di lembur-lembur ayeuna nama eta. Sering pisan nganterin barang ke lembur-lembur, banyak yang COD gitulah gitu ya. Berarti kan sudah sampai masuk ke perkampungan pun udah bukan hal yang aneh lagi gitu, pesan online itu nya saminya ibunya. Nah, itu orang bisa jual-jual, kenapa kita tidak? Ya, itu peluang untuk kita memanfaatkan itu. Ranginang, keripik kalau dikemas yang bagus, dijual online, mungkin pasarnya bukan pasar tetangga unggul, mungkin bisa sampai ke Bogor, bisa kemana-mana. Apalagi memang produk kita berkualitas. Di Shopee, apalagi tuh, di Bukalapak, di TV dan lain-lain, itu segala hal bisa dijual. Bahkan kemarin saya nemukan daster bekas kayak daster bolong dijual. Bolong karena pemakaian, bahasa gitu ya, pokoknya daster bekas nah, karena pemakaian. Batu sungai, batu gosok, bikin ngaruruan daki, ya tak aya dijual di Shopee. Apalagi produk-produk kita yang berkualitas, keripik, panganan dan lain-lain. Oleh karena itu di sini kita mencoba untuk membuka wawasan ya bapak-bapak sadayana, selain segala sesuatu ayeuna mah bisa dijual, yang penting kita bisa tahu cara menjualnya seperti apa. Keripik segala macam itu paling mudah dijual kalau kita bisa menyampaikan informasi, mempromosikan ke yang memang sedang pengen keripik lah gitu, seperti itu. Selain di pemasaran tadi di Shopee segala macam, kan di sekitar kita juga banyak toko-toko snackku aja sekarang ngantri itu Bu tiap hari. Apalagi snackku yang bal-balan itu, mananya barang dari mana, itu kan juga peluang buat kita, seperti itu ya. Nanti di sini kita coba ngebuka itu semua. Nanti ibu-ibu juga kita minta pengalamannya, bapak-bapaknya pengalaman di mana sih permasalahannya, mandeknya di mana. Bahkan misalnya ternyata nih Pak siapa dari Cibadak, Pak Uday udah punya pasar, setiap hari butuh apa misalnya Bapak lele usahanya lele, pasokan lele per hari sekian kintal
kurang, siapa yang bisa masuk kan di sini bisa terjalin kerjasama kemitraan lagi seperti itu. Itu yang diharapkan di sini. Keluar dari sini kita usahanya bisa semakin lancar, volumenya bisa ditingkatkan, bahkan bisa ngebantu kiri kanan, bisa ngebantu yang lain. Tapi memang prinsipnya itu kuncinya itu satu, kemauan ya. Ku Pak Anang dietakeun tah. Pak Anang nanti yang bisa menajamkan, misalnya ibu pernah tuh ngitung ke Pak Anang pasti gitu, warung makan Padang di Kalangannya sampai ka dieu aya sabaraha, ya kan minimalnya eta daun sampo coba yeah. Kalau kita bisa masuk ke situ berapa puluh ikat, berapa ratus ikat setiap hari, lele, pecel lele dan lain-lainnya Pak ya, berapa pecel lele, nanti Pak Uday bisa nge-backup. Pertama kemauan, kedua memang niatnya kerjasama Pak ya. Lamun orang cuma niatna kusorangan teka-tekel dikabaturkeun ulah gitu nya jadi bisa direbut ya. Nah itu bahaya juga seperti itu, nggak akan maju-maju. Akhirnya pasar malah direbut oleh yang lain, malah dapat misalnya lele dapat di luar lembak gitu kan, itu juga malah kerugian buat kita semua. Tapi kalau bisa kita niatnya kerjasama, saya butuh lele misalnya, bisa masuk dari ibu Nining, ibu apa, mungkin kita bisa kemitraan, usaha kita bersama bisa maju bareng-bareng. Itu mungkin sekelumit ya sebagai gambaran apa yang akan kita bahas hari ini. Syaratnya saya minta bapak-bapak, ibu-ibu apa istilahnya, aktifnya, ceritakan pengalamannya, mungkin ada kendala di mana, mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama. Itu Panginten, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu diturutkeun ka hayang urang atawa ka hayang pasar? Pasar. Pasar. Terus inovasi produk, boh dinu bentuk, boh dinu rasa. Waweuh jeung patani nu boga kebon kalapa sabaraha ratus jelema? Terbatas Pak. Akhirna kendalana karasapan, dagang lolpot, kadang-kadang dagang, kadang-kadang henteu. Karena orang teu ngabangun silaturahmi. Apa silaturahmi teu ngadatang rezeki? Kemitraan lah yang jelas. Kemitraan wujudna. Non deui masalah petani. Dinu harga. Tadi ingetnya harga, dinu harga kualitas kabehana gitu. Dinu harga hayang mahal, hayang murah. Kamu ngajual. Hayang mahal. Ini dinu harga. Kalau mau meuli Yang murah. Hayang murah. Online lah. Lagi jual meuli online. Jual online mah sampai ka loba karena aya OLX segala macam leuwih di jari cara meuli mah teh leuwih dihitung eta nu tukang dagang online. Eta Facebook kan komonya ibu-ibu mah Facebook kan. Hai guys, rujak yuk metis cuma 10.000. Paket lengkap loh, ada kerupuk 2. Cek bio. Jual meuli teh postingnya. Harga japri. Heeh. Ada pribados. Inbox japri inbox. Gitu wae. Anu disebut pelaku utama di dia biasanya petani mas somah tani, petani jeung keluargana sapaket. Ari pelaku usaha saha? Pelaku usaha mah tara ka sawah biasa nama. Tapi di dia mah merangkap pelaku utama jeung pelaku usaha ngarangkapnya petani nya pelaku usaha. Anu ngajual pupuk, toko pupuk ya. Nu gede. Petani lain. Bukan. Pelaku utama lain. Pelaku usaha. Usahanya nampung hasil pertanian tadi disebutnya pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, abdi Pak Bu, abdi Yudi Rahmat Taufik, asli nama Bandung. Dina pandemi teh Bu aya tilu hambatan sareng tantanganna dina jalan pandemi ieu. Nu kahijina teh nya ieu urang tos aya instruksi ti bupati di piwarang PSBB pembatasan sosial berskala besarnya. Nu kaduana teh urang aya seur pisan anu di PHK, anu diputuskeun hubungan kerjana di ditu. Ngakiluna teh nyata terhentina aktivitas sosial jika urang ngarek hajatan bade silaturahim mudik oge malah dilarang. Tantangan urang ieu kumaha carana
si usaha orang teh bisa kabeli ku batur. Nah iya orang sebagai tantanganna orang gaduh namina aplikasi handphone orang daftarkeun gitu didinya bapak gaduh kalapa hoyong nama di Tokopedia wae biasa gitunya kalapa segar kanggo dawegan gitulah segar fresh 100% asli dari Lebak gitu misalnya. Karena prospek tadi teh nuka hiji tadi nggunakeun aplikasi Tokopedia, nggunakeun aplikasi Gojek, sareng ayeuna mah nu rada-rada sedang tren teh aya nu namina Tani Hub. Sekarang anu keur ngetren oge aya nu namina Sayur Box. Tani Hub, Sayur Box eta teh salah satu dua startup ayeuna nu keur booming. Setiap penjualan setiap petani menjadi mitra dengan mereka gitu, dengan Tani Hub. Karena amun tina internet mah peluangnya besar gitu. Hejo Denok. Hejo Denok Karanganyar. Nama kelompoknya Hejo Denok. Ya. Nah, di waktu tahun 2020 alhamdulillah walaupun keayaan anak corona kan, tapi masih bisa berjalan di bidang usaha ya, baik itu pengiriman maupun penerimaan alhamdulillah. Tapi menginjak ke tahun 2021 nah 2021 mungkin ya karena aku pribadi ada mengeluh karena kemarin harga gabah sampai 3.500 kan, menurun berarti kan kemarin sampai 4.45 4.7 ya, bahkan ada sampai 5.000. Sekarang bahkan kemarin mau jual beras juga itu mencapai 6.000 beras itu di pertanian gabah ya Pak ya. Nah, kalau keleresan mencakup di bidang hasil bumi oge ya seperti cau ya sendiri terang ayeuna ambruk. Nah ambruk telaku sama sekali kemarin kirim sampai ke daerah Cileungsi Pak ya, ke daerah Cileungsi, ke Mampang, mun saya sampai ke Cengkareng, ke Pondok Gede, alhamdulillah lain laku tapi jauh di bawah balik deui Pak. Ya sampai ayeuna di lapak Pak ada rasa itu pengalaman pahit banyak, tapi walaupun keadaan seperti itu alhamdulillah kita masih bisa bersyukur karena masih bisa bersyukur ya. Abdi petani mulai tahun 98 lah, 98. Terus kerjasama sama pemerintah itu sekitar 2008 mulai kerjasama dekat sama pemerintah. Dan alhamdulillah tahun 2009 itu dapat bantuan dari pemerintah berupa penggilingan padi. Itu cara-cara kita dalam menangkap pasar, cara pemasaran gitu. Jadi kita harus melihat apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang lagi tren di pasaran gitu. Terus kita harus ini juga sehingga terus kita harus mengikuti. Jadi jangan biasanya sih teman-teman kita hanya fokusnya kalau kita kemasannya 25 gitu. Jadi sehingga yang ada nanti kendala pemasaran gitu. Sebenarnya kalau kita jeli terus sekarang kan mungkin banyak teknologi ada melalui HP atau apa gitu. Terus kita bisa melihat bagaimana orang lain memasarkan produk-produknya, terus kita mengikutinya. Itu sebenarnya solusi-solusi yang saya laksanakan sementara ini. Terus dengan kita membuat kemasan-kemasan seperti itu sehingga banyak juga para konsumen yang tertarik. Lalu kita pun harus merubah kemasan. Kalau dulu mungkin kemasan kita yang sederhana, sekarang banyak persaingan juga. Karena kita harus bisa menangkap konsumen juga. Konsumen itu sekarang sebenarnya isinya itu nomor 2 yang dilihat. Pertamanya itu kemasan dulu, itu ternyata seperti itu. Dan itu kita bisa membaca seperti itu karena kita sendiri seperti itu. Kalau masuk ke, contohnya kita masuk ke Alfa, kita beli keripik singkong yang Putela itu ternyata sebenarnya yang di kampung 5.000 itu yang banyak itu sama isinya, cuman kita anak-anak terus kita juga tertarik dengan kemasannya, sehingga kita pun harus mengikuti seperti itu gitu. Kita menjual beras, kalau kita produknya beras mungkin kita harus lebih meningkatkan kemasan, tetapi kualitas juga harus kita tingkatkan. Tapi kemasan itu sebenarnya yang nomor 1 gitu. Kalau sekarang pemesanannya melalui online
atau COD, sama beras-beras juga sekarang ada apa marketplace terus segala macam, sehingga kita juga ada istilahnya seperti yang Pak Yudi bilang, itu kita punya aplikasi-aplikasi sehingga mereka bisa melihat produk kita itu dari aplikasi itu yang sekarang sudah saya lakukan, sehingga kita kadang ada pemesanan dari wilayah Jakarta, Tangerang, itu melalui aplikasi seperti itu. Karena kalau kita fokusnya ke pasar lokal sekarang udah susah pemasarannya gitu. Tambah lagi mungkin karena konsumen kita sekarang sudah beralih, jadi dia itu sudah beralih nggak mau belanja lagi di pasar-pasar yang tradisional gitu, pasar becek gitu. Jadi contohnya apa, di kita aja sekarang saya lihat anak-anak kita sendiri aja belanja dia maunya ke Alfa, Indomaret, padahal kan di warung-warung itu kan ada sebenarnya. Itu mungkin memang lagi trennya tuh musim zamannya seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti hal seperti itu, mungkin kita akan ketinggalan gitu. Jadi memang kata Pak Anang betul, kita harus respon teknologi apapun yang ada sekarang, teknologi baru terus harus kita ikuti. Kalau enggak seperti itu kita akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti tidak bisa berjalan di usahanya. Dari beberapa kali ya yang kemarin itu sudah kami bentuk, kami inisiasi bersama Pak Kabid dan Pak Anang membentuk suatu komunitas pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lebak, kayak Shopee atau Blibli, Lazada, apapun itu, Bukalapak. Nah, sebelum memasuki aplikasi itu, akhirnya kami menginisiasi kurang kumpulan heula silaturahmi melalui WA, Pak. Acara selanjutnya